Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidup dan kehidupan, dan berbagai nikmat yang lain yang insya-Allah patut untuk kita syukuri dan wajib kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Arisalah Batu Tetanggang, para anggota sanat TH khusus Makassar, serta para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya live streaming ini kita laksanakan pada jam 5.00 sampai 5.30 atau 17.00 sampai 17.30, tapi karena ada gangguan jaringan sehingga kita undur ke jam 18.30 sampai jam 19 insyaallah. Pada malam ini yang perlu kita jelaskan, sebagaimana pembahasan kemarin, bahwa kita akan memasuki terkait dengan zakat penghasilan dan zakat profesi. Kenapa perlu kita bahas? Karena kemarin kita telah membahas bahwa hanya ada 5 item harta yang wajib dizakati. Itu harta. Nah, ada kadang-kadang pekerjaan kita itu adalah penghasilan dari karena kita punya keilmuan, kita punya keterampilan, bukan pada benda tapi pada orangnya, yang disebut dengan zakat profesi. Ada juga modelnya dia tidak menanam, tetapi modelnya adalah dia membangun misalnya bangunan lalu disewakan, membangun memiliki alat-alat transportasi. Apakah ini dizakati atau tidak? Kalaupun dizakati, bagaimana model penzakatannya? Nah, ini yang kita bahas pada malam ini insyaallah. Oleh karena itu, saya dalam masalah zakat 2 ini, kita akan bagi zakat penghasilan dan zakat sumber daya ini, kita akan membagi dalam 2 kelompok. Pertama adalah zakatul imarati wal masani. Zakat gedung-gedung yang disewakan, dan zakat industri. Kenapa perlu kita bahas? Mungkin pada masa Nabi SAW tidak kita temukan dalil yang betul-betul spesifik menyebutkan ini, tetapi secara universal ada. Sedangkan sekarang rata-rata orang kemudian investasinya bukan dalam bentuk, tidak selamanya dalam bentuk perdagangan, tidak selamanya dalam bentuk persawahan dan pertanian. Oleh karena itu di sini disebutkan utijiha ra'sul mali fil waqtil hadiri litashghilihi fi nawahi minal istismarat. Kalau sekarang rata-rata harta atau materi yang kita miliki itu kita arahkan untuk istismarat. Istismarat itu adalah investasi. Ghairil ardi wat tijarati, selain dari tanah dan perdagangan tanah. Wadzalika an tariqi iqamnya adalah dia investasinya dalam bentuk mendirikan bangunan. Awil imarati, atau gedung-gedung. Tujuannya apa? Biqasdil qura'i, untuk disewakan. Rumah dibangun, tapi ternyata rumah kos, bukan untuk ditempati pribadi. Wal masani al mu'addati lil intaji, atau pabrik-pabrik yang disiapkan untuk produksi. Itu kan dibangun. Nah, pertanyaannya, apanya yang disakati itu? Apakah pabriknya? Apakah gedungnya tadi itu? Ataukah misalnya kalau wawasail nakli, atau transportasinya, alat transportasi, min ta'irati, misalnya pesawatnya, wa bawakhira, perahunya atau kapal-kapalnya, wasayyarat, mobil-mobil, wa mazaril abaqar, zaril mabaqar itu misalnya menyiapkan lapang untuk hewan-hewan ternak, baik itu sapi atau unggas. Ini kan semuanya dalam bentuk barang. Nah, pertanyaannya, apanya yang disakati? Apakah penghasilannya atau barangnya?
Maka disebutkan di sini wasustaraku kulluha fi sifatin wahidah hiya annaha la tajibu zakatu fi ainiha. Maka benda-benda yang disebutkan tadi, misalnya alat transportasi, misalnya punya pesawat, punya kapal, punya apa, atau gedung-gedung, atau pabrik-pabrik, apa aja yang dizakati. Maka di sini sebutkan la tajibuz zakatu fi ainiha, kalau bendanya tidak disakati. Jadi pesawatnya tidak disakati, pesawatnya. Tapi karena pesawatnya itu adalah untuk menghasilkan, wa innama fi ra'iha wa qillatiha au arbahiha. Tapi yang dizakati adalah hasilnya, labanya, sewanya dan seterusnya. Nah, itu yang disakati. Oleh karena itu perlu kita memang dalam kitab-kitab klasik itu tidak ada disebutkan terkait dengan ini. Jadi jumhur fuqaha'ina itu lam yanussu ala wujubi zakati fi hadzal naw' minal mustaghalat. Eksploitasi model-model seperti ini, investasi seperti ini tidak memang disebutkan dalam pembahasan kitab-kitab klasik terkait dengan zakat-zakatnya. Makanya bahkan di kitab-kitab klasik itu la zakata fi dauri sukna, tidak disakati itu rumah, wa asasil manzili, perabot rumah tidak disakati, wa dawatil hirfati wa dawabir rukubi, tunggangan kendaraan itu tidak disakati. Tapi dan juga tidak pernah disebutkan tentang hasilnya, karena dulu mungkin tidak sempat dibahas atau tidak menjadi pekerjaan atau profesi itu adalah bagaimana rukub itu atau tunggangan-tunggangan itu disewakan dalam skala besar. Mungkin kalau dulu skala-skala kecil sehingga tidak sampai dikatakan untuk disakatkan. Sedangkan realitas sekarang rata-rata malah yang kaya-kaya itu adalah yang memiliki seperti ini alat transportasi. Bayangkan kalau punya pesawat pasti orang kaya raya. Nah pertanyaannya, kalau punya pesawat yang disewakan, apa dia tidak kena zakat? Mestinya dikena zakat dari penghasilan pesawatnya itu. Kenapa kok diwajibkan zakat? Liwujudi illati wujubiz zakati, karena ada illat zakat di situ, ada alasan wajibnya zakat. Wahiya annama'u, yaitu hartanya berkembang. Kan definisi apa illat zakat atau illatuz zakat itu adalah harta itu berkembang. Nama dia berkembang. Makanya kan secara harfiah artinya an-numu wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Jadi ketika harta kita itu berkembang dan bertambah, maka mestinya dizakati. Nah itu illatnya. Wal hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Sedangkan hukum itu selalu mengikuti illat. Jadi ketika harta itu berkembang, mestinya wajib zakat. Ketika harta itu kemudian bertambah, berarti wajib zakat. Wajib zakat pada harta yang bertambah itu. Nah, ini yang konsepnya. Wali tawaffuri hikmati tasyri'az zakati fiha aidan wa hiya at-tazkiyah wa at-tathhir li arbabil mali anfusahum. Ini juga sekaligus merealisasikan atau mengimplementasikan daripada tujuan syariat itu kan membersihkan harta setiap orang. Jadi kalau ada hartanya yang banyak begitu, hanya gara-gara tidak ada disebutkan misalnya dalam kitab-kitab klasik, lalu kita mengatakan tidak wajib zakat, ini masalah. Oleh karena itu perlu kita kemudian mengatakan, oh ternyata wajib zakat. Kapan wajib zakat itu? Ketika harta itu berkembang. Nah, ini yang di wa muasatil muhtajin, sekaligus ini untuk bagaimana menutupi kebutuhan orang-orang miskin, membantu melapangkan orang-orang miskin, muasat, melapangkan orang miskin. Wa mul musahamati fil qada'i 'ala al-faqri alladhi yushghilu anzimatal 'alamil hadira. Yang kedua sekaligus ini adalah bagaimana kita ini membantu mengentaskan kemiskinan yang menjadi masalah dunia ini. Nah, ini yang perlu. Kenapa? Makanya di dalam muktamar ulama-ulama dunia, zakat penghasilan dan profesi itu, baik itu dalam profesinya maupun sumber daya hartanya itu dizakati, karena itu tadi
apa namanya untuk supaya ada rasa keadilan dalam Islam. Mosok persawahan disakati, padahal mungkin sawahnya hanya 1 hektar karena hasilnya lebih dari 653 kilo apa namanya padi berasnya, sehingga kena zakat. Musuh yang punya pesawat tidak zakat gara-gara tidak ada dalilnya, gara-gara tidak ada disebutkan pada masa ulama. Itu kan rasa keadilan itu kan sama. Kita akan juga mengatakan kenapa kok kita selalu mengatakan kurma kok wajib dizakati. Padahal di Indonesia tidak ada kurma misalnya. Kalaupun ada tidak berbuah. Kalaupun berbuah sedikit. Ya karena memang kurma itu disebutkan itu pada masa Nabi. Karena kondisi Nabi itu berbicara tentang kurma. Karena daerahnya Nabi itu penghasil kurma. Maka disakati kurma. Dulu kenapa kuda tidak disakati pada masa Nabi? La khayla la zakata fil khayl. Tidak ada zakat pada kuda. Karena memang kuda bukan untuk dipelihara dalam jumlah yang banyak. Karena kuda dulu itu ada alat perang dan alat transportasi, dijadikan alat perang, bahkan canggih kalau kuda. Makanya ada hadis mengatakan kalau perang pakai kuda dapat 3 bagian, 2 untuk kudanya, 1 untuk dirinya. Sedangkan kalau jalan kaki pergi berperang cuma dapat 1. Ini kan erat kaitannya dengan dengan kondisi. Sama unta. Kalau kita di Indonesia kira-kira apa signifikasinya kita membahas tentang zakat unta? Nah, unta tidak ada. Hanya ada di kebun binatang. Bukan untuk pemeliharaan seperti di Arab sana, bahwa setiap orang bebas untuk memeliharanya. Nah, ini yang masalah. Oleh karena itu, kondisi kita saat ini, karena kemudian perkembangan zaman, sehingga pekerjaan juga berkembang, maka ada seperti tadi ini yang tidak disebutkan di kitab-kitab klasik, perlu dijelaskan oleh ulama-ulama kontemporer. Ulama kontemporer seperti gedung-gedung yang disewakan, alat transportasi, yang semuanya tidak ada dulu disebutkan. Sekarang apakah wajib disakati atau tidak? Wajib disakati sepanjang memenuhi syarat, yakni cukup nisab dan haul. Ini yang harus dipahami betul ini. Ya, oleh karena itu dia katakan begini, la tajibuz zakatu fi a'yanil amair. Tidak wajib zakat pada benda-benda seperti gedung al-istighaliyati, itu benda-benda eksploitasi atau gedung-gedung eksploitasi, gedung-gedung investasi, wal masani. Masani itu adalah pabrik-pabrik, wasufuni, perahu-perahu, watta'ira, pesawat, wamasbah. Tidak bendanya. Bal tajibu fi gillatiha, tapi labanya, keuntungannya, hasilnya setelah dikeluarkan, misalnya ada hutan dan macam-macam itu yang wajib disakati. Inda tawafir syurutin nisab, ketika memenuhi syarat satu nisab. Satu nisab kan kemarin kita sudah jelaskan. Satu nisab itu kalau untuk penghasilan mengikuti nisabnya emas dan perak. Berapa itu? 85 gram. Saya cek tadi di internet, berapa harga emas 1 gram sekarang? Itu 900-an lebih, 900.000 lebih, 918.000 kalau emas antam. Ya kali 85 kali 900. Kalau itu dikali kurang-kurang lebih lah 70 juta lebih. Nah, bayangkan itu kalau itu menjadi bahan kita sekitar 70 jutaan. Nah, ini yang perlu betul dipahami. Wahaulanil hauli. Jadi di samping memenuhi syarat nisab, dia juga memenuhi 1 tahun. Jadi kalau tidak sampai 1 tahun, susah rasanya untuk mengatakan itu. Nah, kalau ditanya lagi berapa ukurannya? Ini lucunya kalau zakat penghasilan dan profesi. Kalau nisabnya ikut emas dan perak. Kenapa ikut emas dan perak? Karena penghasilannya dalam bentuk uang kertas. Uang kertas itu sama dengan emas dan perak. Tapi mikdaruz zakahnya juga itu adalah huwa rubu'ul usyri fi nihayatil hauli, yaitu ukurannya, karena dia nisabnya mengikuti itu, berarti nisabnya, ukuran zakatnya adalah 2,5% atau rubu'ul usyur. Di 2,5%. Sama dengan perdagangan, sama dengan emas dan perak. Hanya untuk haulnya. Jadi haulnya itu karena dia adalah
benda, ya penghasilannya itu dia pakai tetap tahunan. Jadi tidak mengikuti pertanian, tapi dia tahunan. Artinya cukup 1 tahun itu usahanya, baru dihitung berapa semua penghasilannya, cukup 1 nisab keluar. Itu kira-kira ananya. Yang kedua, sekarang wafis syurakat, bagaimana dengan harta kita yang modelnya adalah patungan atau kongsi, kayak koperasi kayak ini, atau buat misalnya gedung tapi yuran di situ, join di situ, dia punya sekian. Bagaimana model pembayaran zakatnya? Maka dikatakan di sini la yunzaru ila majmu'i arbahi syurakat. Tidak dilihat pada seluruh total keuntungan. Misalnya kalau gedung, kalau transportasi tidak dihitung totalnya keuntungan itu. Wa inna ma yunzaru ila ma yakhussu kullu syarikin ala hiddatin. Tapi yang dilihat adalah setiap orang yang join di situ, setiap orang mengeluarkan zakatnya sesuai pendapatannya. Kalau misalnya saya join dengan si A, si B, si C, modalnya 1M. Keuntungannya misalnya modalnya beratusan miliaran, kemudian keuntungannya misalnya 1M, setiap orang dapat 100 juta, maka setiap orang itu mengeluarkan zakatnya. Jangan dihitung dari keuntungan total itu, tapi setelah masuk ke kita, sekian saya dapati dari hasil join saya, bagian saya dari hasil saya atau hasil koperasinya, untuk saya sekian. Kalau sampai 1 nisab, keluarkan zakatnya. Nah, itu adanya caranya menghitung untuk zakat dalam bentuk sumber daya, baik itu gedung, transportasi, alat transportasi, dan seterusnya. Yang kedua adalah zakatu kasbil amal wal mihanil hurrati, yaitu zakatnya penghasilan karena profesi, atau wal mihanil hurrati, atau profesi swasta. Jadi wira swasta. Jadi baik itu profesi atau wira swasta, itu zakat. Imma hurrun ghairu murtabitin bid-daulati, baik itu usahanya atau profesinya terkait dengan negara. Berarti kalau terkait dengan negara, dia adalah ASN, aparat sipil negara itu. Jadi dia PNS misalnya. Kalau dia PNS, maka seperti apakah dia profesinya dokter tapi PNS, insinyur yang PNS, wal muhami pengacara, wal khayyat penjahit tidak ada yang PNS mungkin. Jadi dosen, guru, perawat, dan seterusnya, itu yang PNS. Sama saja, baik itu PNS atau wira swasta, sama saja. Baik itu terikat atau bebas, itu sama saja. Dokter yang bebas, dokter yang PNS, kemudian insinyur yang PNS, insinyur yang tidak, semua kena. Kalau sepanjang dia punya penghasilan, maka masuk kategori namanya kena zakat profesi, sepanjang hasil gajinya itu cukup dalam 1 nisab. Itu yang paling dasar dulu. Maka karena dia misalnya itu, kenapa dibahas tadi PNS non PNS? Kan biasanya kalau non PNS biasanya tidak digaji bulanan, ada juga yang digaji bulanan. Kalau PNS digaji bulanan. Makanya di sini sebutkan fayu'tal muwazzafu ratiban syahriyan, maka pegawai-pegawai itu biasanya digaji bulanan, kama huwa ma'ruf. Itu kan digaji bulanan. Wa dakhlul ladzi yaksibuhu kullum min sahibil amalil hurri awil mazhab yuntabiqu alaihi fiqhan wasfal malil mustafad. Semua penghasilan dari baik pegawai negeri atau bukan, yang penting dia profesi, itu sudah masuk kategori al-malul mustafad. Al-malul mustafad itu artinya harta yang kemudian berkembang. Wal muqarraru fil madzahibil arba'ati annahu la zakata fil malil mustafad hatta yablugha nisaban wa yatimmu haulan.
Dan dari dulu dikatakan bahwa harta yang mustafad, harta yang didapatkan itu dari keahlian dan macam-macam itu, kalau sampai satu nisab dan sampai 1 tahun wajib zakat. Jadi bukan setahun, haul. Sampai haul wajib zakat. Wa miqdarul wajib, berapa zakatnya itu? Kalau ditanyakan berapa zakatnya, disebutkan di sini adalah rubu'ul usyur, yaitu 1/4/10 atau 2,5%. Amalan bi umumin nusus allati aujabattiz zakata fin nuqud. Karena mengikut pada keumuman ayat yang berbicara tentang nuqud atau emas perak. Jadi zakat profesi itu secara ukuran dan nisabnya mengikuti zakat nuqud atau zakat emas dan perak. Dia mengikuti itu. Maka karena dia mengikuti itu, maka nisabnya adalah 85 gram ukurannya. Karena gaji itu mengikuti standarnya nisabnya emas dan perak, maka 85 gram. Kita sudah hitung tadi, kalau bapak sudah digaji 70 minimal, apalagi kalau lebih, maka bapak, ibu, para hadirin dan hadirat itu sudah kena zakat. Ini yang mesti kita tahu. Jadi jangan lagi banyak alasan. Oh ini sehingga tidak. Kalau 7 juta kalau 7 juta gaji kita setiap bulan atau 5 juta lah, 5 juta 6 juta gaji kita 1 bulan sudah kena zakat. Tapi jangan hanya gaji pokok yang disebutkan. Semua gaji pokok, tunjangan, baik tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, sertifikasi, masuk semua dihitung. Kalau cukup 70 juta dalam 1 tahun, kena zakat. Ini anunya. Ini yang mesti kita pahami betul ukurannya dan ukurannya dan tata caranya. Jadi ukurannya itu adalah rubul usyur, mengikuti standarnya emas dan perak. Nah, terus kalau haulnya bagaimana? Disebutkan di sini sawaun hala 'alaihal haulu am kanat mustafadatan. Jadi dia kemudian wajib bayar zakat itu baik itu sudah sampai 1 tahun atau tidak, karena dia sudah pasti gaji bulanan. Gaji bulanan itu berarti kan setiap bulannya tetap, sehingga tidak mesti menunggu 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Karena bisa sudah ditambah-tambah, bisa sudah dikalkulasi. Kalau 1 tahun gajiku sekian, misalnya gaji saya setahun 100 juta, maka berarti setiap bulannya bisa jadi 8 jutaan gajinya. Kalau misalnya 8 juta gajinya setiap tahun, atau 8 juta sekian gajinya setiap bulan, kasih keluar 2,5%. Kalau 8 juta 2,5% itu kan sama dengan 200 ribu. Jadi setiap bulannya keluar 200 ribu. Sedikit pak. Dari 8 juta cuma keluar 200 ribu. Lebih banyak pulsata. Hanya kadang-kadang orang malas untuk keluarkan zakat itu tadi karena terlalu banyak hitung-hitungannya. Yang dihitung adalah yang keluar, bukan yang tinggal. Padahal yang keluar cuma 2,5, yang tinggal 97,5%. Ini yang perlu jadi motivasi kita supaya kuat untuk mau bayar zakat. Wa idza zakkal muslimu kasbal amali wal mihnati. Jadi ketika orang Islam itu sudah mengeluarkan zakat profesinya atau profesi baik itu negeri atau swasta, inda istifadihi setiap gajian atau qabdihi setiap menerima gajinya, la yuzakkihi marratan ukhra inda intihail hauli. Dan maka tidak perlu dia zakati dalam 1 tahun itu, karena setiap bulan dia sudah keluar. Jadi sama. Kenapa pegawai negeri bisa seperti itu, atau kenapa pegawai yang digaji bulanan bisa seperti itu? Karena gajinya sudah tetap, bisa dikalkulasi. Beda pedagang tidak bisa, karena tidak ada orang tahu labanya setiap bulan berapa. Tapi kalau dia gajian kan tetap gajinya, tinggal dihitung gaji saya berapa 1 bulannya. Kalau 1 tahun cukup tidak 70 juta, cukup.
keluarkan zakat. Tidak cukup, berarti belum. Gampang. Itu kita hitung-hitungannya. Jadi lagi-lagi mari kita sama-sama menghitung baik-baik zakat kita terkait dengan terkait dengan harta yang kita miliki, terutama gaji-gaji kita ini. Ya, ini juga nasihat buat saya. Wa bidzalika yatasawa ashabud dakhli al-muta'aqib ma'al fallah. Oleh karena itu zakat nisab dan ukuran yang dikeluarkan mengikuti zakat emas dan perak. Harus dia mengikuti emas dan perak. Kalau dari segi zakat emas dan perak, dari segi dari segi haulnya mengikuti haulnya persawahan dan perkebunan. Setiap panen keluar zakat. Berarti kalau gajian, setiap gajian keluar zakat, setiap gajian keluar zakat. Gitu. Jadi dikatakan di sini, maka dia kemudian mengeluarkan zakatnya inda atau inda qabdihi, atau setiap menerima gajinya. Jadi setiap menerima gaji dia harus mengeluarkan zakat. Ya. Jadi setiap kali itu dikeluarkan zakatnya itu. Jadi modelnya dia, kalau dia adalah profesi, maka dikeluarkan zakatnya itu ketika setiap gajian supaya mudah. Itu anunya. Wa bidzalika yatasawa ashabud dakhli muta'aqib mal fallah allazi tajibu 'alaihi zakatu zuru' was thimar bi mujarradil hasad ad-diyas. Yaitu kira-kira. Oleh karena itu sekali lagi mari kita semua yang punya penghasilan apapun profesi kita, kalau sampai 70 tahun juta gaji kita setiap tahunnya, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi harus dikeluarkan zakatnya setiap sampai 70 juta. Jadi kalau memang gaji kita 1 tahun itu sampai 70 juta, keluarkan zakatnya setiap bulan untuk memudahkan kita. Jadi kalau dihitung 1 tahun kan berat. Misalnya Bapak Ibu para hadirin dan hadirat insyaallah dirahmati Allah. Coba kalau Bapak Ibu keluarkan zakatnya 1 tahun sekaligus. Kalau 70 juta berarti kan berapa itu? Kalau 10 juta yang keluar adalah 1.250.000. 125.000. 125.000 kalau 10 juta. Berarti kalau 70 juta kan lumayan. Hampir 1 juta yang keluar. Ya. Hampir 10 juta, 88 jutaan sekian. Jadi oleh karena itu mari jangan kemudian membebani diri kita dengan beban-beban seperti itu. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mampu untuk berzakat apapun profesi kita, mau pegawai negeri atau bukan. Ini kadang-kadang yang penting pegawai negeri wajib zakat, tidak, karena ada sebagian pegawai negeri itu yang gajinya sedikit. Kalau pegawai negeri yang sudah sertifikasi, sudah banyak itu, sudah pasti lebih dari 5 juta gajinya. Kalau dia sudah sertifikasi, tapi kalau dia belum sertifikasi, tidak akan sampai 5 juta gajinya. Ini jadi oleh karena itu yang sertifikasi atau yang tukin, tapi kalau cuma sertifikasi baru tidak ada gaji pokoknya, sama saja sedikit juga. Karena kayak guru-guru honorer ada sertifikasinya kan, tapi 1.500.000 per bulan pasti tidak kena zakat. Karena itu tadi kalau hitungannya 70 juta berarti gajinya per bulan adalah tidak di bawah 7 juta. Harus di atas 7 juta. Kalau di atas 7 juta 1 bulan gaji kita kena zakat. Intinya itu. Karena kalau 7 juta 1 bulan pasti cukup untuk kita makan. Pasti lebih dari kebutuhan pokok kita. Kira-kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Sekali lagi mari kita terus mengasah keilmuan kita, menambah ilmu kita. Mudah-mudahan insya Allah diberi kekuatan hidayah oleh Allah untuk istiqamah melaksanakannya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, sejatinya live streamingnya pada pukul 17.00 sampai 17.80, tapi kita tunda dan kita undur ke jam 18.30 sampai 19 karena pertimbangan atau karena gangguan jaringan ini. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.